Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Soirus Salwa Inindira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Latansa Masiro. In this video, I would like to share my reason and reflection about the topic, the practice of teaching lexical grammar to young learners, focusing on the method called Total Physical Response or TPR. Dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, metode pengajaran yang harus disesuaikan dengan cara berpikir dan cara belajar anak-anak juga gitu. Nah, anak-anak itu belajar lebih efektif ketika mereka mendengar secara langsung, melihat dan bergerak secara langsung begitu. Nah, karena itu kita sebagai guru itu perlu menggunakan pendekatan yang aktif, menyenangkan dan juga bermakna. Nah, salah satu metode yang sangat sesuai itu adalah Total Physical Response atau TPR yang dikembangkan oleh James Asser pada tahun 1977. Nah, metode ini itu didasarkan bahwa bahasa bisa dipelajari secara alami melalui koordinasi antara ucapan, speech, dan gerakan tubuh atau physical movement, begitu. Nah, Dr. Asser juga mengamati bahwa anak-anak mempelajari bahasa pertama mereka itu dengan cara mendengarkan orang tua mereka, gitu, dan merespon dengan tindakan. Contohnya, ketika orang tua mereka mengatakan come here, nah anak itu akan langsung berjalan mendekati orang tuanya gitu. From this observation, he conclusion that second language learning should also start with listening and responding through action. TPR ini adalah metode yang mengajarkan bahasa dengan cara memberikan perintah dan kemudian dijawab dengan tindakan oleh siswa begitu. Contohnya ketika guru berkata stand up dan siswa itu menjawab dengan tindakan siswa dengan cara siswa itu berdiri begitu. Nah, kemudian guru berkata touch your nose. Nah, siswa itu kemudian menyentuh nose-nya, hidungnya begitu. Nah, melalui cara ini siswa itu belajar memahami makna bahasa tanpa tekanan untuk berbicara lebih dulu. Begitu. Prinsip utama dari TPR ini yang pertama listening before speaking, yaitu siswa memahami dulu baru berbicara. Yang kedua itu repetition, yaitu pengulangan kata atau kalimat yang memperkuat pemahaman siswa. Yang ketiga adalah action based learning, yaitu pembelajaran melalui gerakan tubuh begitu secara langsung. Yang keempat adalah stress free environment, yaitu suasana belajar yang menyenangkan dan bebas dari rasa takut karena mereka berbicara ketika guru berbicara dulu gitu. Jadi tidak takut untuk berbicara dalam bahasa Inggris begitu. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari TPR ini sendiri. Kelebihannya ya pertama adalah meningkatkan pemahaman bahasa secara alami. Jadi siswa itu memahami makna tanpa perlu terjemahan karena langsung dikaitkan dengan gerakan langsung begitu. Yang kedua adalah meningkatkan daya ingat, memori gitu ya. Gerakan tubuh itu membantu otak itu menyimpan kosakata itu lebih lama gitu. Yang ketiga itu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Nah, anak-anak itu bisa belajar sambil bergerak dan bermain, jadi mereka tidak cepat bosan. Yang keempat itu sangat cocok untuk siswa pemula atau beginners karena fokus pada pemahaman dan listening sebelum speaking begitu. Yang kelima membantu siswa kinestetik. Siswa yang suka bergerak itu akan sangat terbantu dengan metode ini. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari TPR. Nah, kelebihan dari TPR ini adalah meningkatkan pemahaman bahasa secara alami. Jadi siswa itu memahami makna dan kata tanpa perlu terjemahannya karena mereka langsung terhubung atau berkaitan dengan gerakan di TPR ini gitu. Yang kedua adalah meningkatkan daya ingat atau memori. Jadi gerakan tubuh itu membantu otak lebih lama menyimpan kosakata dibandingkan kita
membaca gitu. Yang ketiga adalah menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu bisa belajar sambil bergerak dan bermain ya. Jadi tidak mudah bosan. Yang keempat adalah sangat cocok untuk siswa pemula atau beginners. Jadi karena fokus pada pemahaman dan listening sebelum speaking, jadi ini cocok untuk siswa pemula begitu. Yang kelima itu adalah membantu siswa yang kinestetik. Nah, mereka yang suka bergerak itu akan sangat terbantu ya, karena ini banyak berkaitan dengan gerakan gitu. Nah, ada juga kekurangan dari TPR. Kurangnya itu kurang melatih kreativitas dan ekspresi bebas. Jadi karena fokusnya pada mengikuti instruksi dari guru, jadi bukan membuat kalimat sendiri. Jadi mungkin mereka bisa memahami, tapi mungkin dia akan lebih susah untuk membuat kalimat begitu, karena fokus mengikuti instruksi dari guru saja. Yang kedua itu adalah siswa pemalu mungkin sulit berpartisipasi aktif, karena tidak semua siswa itu nyaman untuk belajar secara gerak di depan umum, di depan teman-temannya begitu. Yang ketiga adalah sulit diterapkan untuk konsep bahasa yang abstrak, misalnya struktur grammar kompleks atau kata yang tidak bisa digerakkan, itu kan pasti akan susah ya. Jadi masih ada batasannya juga gitu. Yang keempat adalah membutuhkan ruang dan energi yang cukup besar gitu. Jadi guru dan siswa itu kan harus aktif bergerak ya. Jadi perlu pengaturan ruang kelas yang lebih fleksibel. Dalam konteks lexical grammar, yaitu gabungan antara kosakata, leksi, dan struktur bahasa yaitu grammar, TPR ini tuh sangat ngebantu banget, karena guru dapat mengajarkan vocabulary sekaligus struktur kalimat secara alami begitu. Contohnya saat guru berkata open your book gitu kan, siswa itu kan memahami arti kata open gitu, yang artinya membuka. Nah, dan struktur kalimat perintah gitu, open your book, buka bukumu, imperative sentence gitu. Nah, saat guru berkata she run sambil memperagakan gerakan lari, siswa itu dapat memahami penggunaan simple present tense begitu. Dengan demikian, TPR itu bukan hanya mengajarkan kata saja, tetapi juga bagaimana kata digunakan dalam konteks kalimat yang lebih mudah dipahami dan bermakna. Karena video pembelajaran yang sudah ditonton saya, langkah-langkah penerapan TPR di kelas tersebut adalah yang pertama itu ada introduction and context setting. Jadi guru itu memulai dengan memperkenalkan temanya gitu, misalnya daily routine atau family interaction. Nah, tujuannya agar siswa itu menghubungkan bahasa dengan situasi nyata di sekelilingnya begitu. Nah, yang kedua itu adalah modeling the command, yaitu guru memberi perintah gitu ya. Seperti di dalam video say hello to your mom, say hello to your mom. Jadinya kan dia mengatakan hello kepada mamanya sambil menggerakkan tangannya hello begitu. Nah, terus you are hungry. Nah, gurunya itu you are hungry sambil memperagakan mimik yang lapar dan tangannya itu di perut begini, you are hungry begitu, sambil mukanya kelaparan begitu. Jadi itu menunjukkan kalau dia sedang lapar, hungry begitu. Nah, dan show that plum to your mom. Jadi dia juga sambil memperagakan tangannya seperti ini saat berbicara show to plum to your mom gitu. Nah, guru juga juga memperagakan tindakan itu kan agar siswa mudah memahami makna dari kalimat tersebut begitu. Yang ketiga itu ada student repeat the action together. Jadi siswa itu kan menirukan gerakan guru ya. Nah, siswa itu menirukannya itu secara bersama-sama dengan temannya gitu. Jadi ini tuh bisa membuat mereka lebih paham arti dari kalimat tersebut. Yang selanjutnya adalah gradual independence. Jadi setelah beberapa kali pengulangan, guru juga memberikan perintah tanpa gerakan gitu ya. Jadi siswa itu berpikir sendiri, menanggapinya secara mandiri gitu, menunjukkan bahwa mereka itu sudah tahu gitu makna dari kata itu begitu. Selanjutnya yaitu
variation and reordering. Jadi guru itu mulai mengubah urutannya. Jadi kayak yang di dalam video itu kan gurunya itu tidak selalu mengatakan say hello yang pertama, you angry yang kedua, atau show the plum to your mom itu yang ketiga. Jadi guru itu mulai mengubah urutannya. Misalnya yang pertama itu you are hungry, terus habis itu langsung ke say hello to your mom, terus langsung ke you're hungry lagi, terus baru ke show the plum to your mom gitu. Jadi mulai mengubah urutan dari pengucapannya agar siswa itu mudah memahami begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah use of visual and aids. Jadi guru itu menggunakan gambar. Gambarnya itu kan dari di papan tulisnya ya, ada gambar mangkok begitu. Nah itu kan termasuk ke dalam alat peraga juga ya, karena ditulis gitu di papan tulis gitu. Nah atau gestur tambahan dari guru tersebut. Jadi anak-anak itu belajar lebih cepat ketika mereka bisa melihat dan bergerak secara langsung dari arti kalimat tersebut gitu. Nah selanjutnya adalah listening and number association activity. Nah, jadi siswa itu mendengarkan audio yang diputar oleh gurunya di situ ya, lalu mencocokkan kalimat dengan gambar yang sesuai dan menulis nomor pada gambar yang benar gitu. Nah, ini tuh melatih keterampilan mendengar siswa sekaligus pemahaman makna dari audio tersebut begitu. Yang selanjutnya adalah peer comparison and feedback. Jadi siswa itu membandingkan jawaban dengan temannya dan memperbaiki bersama gitu, kayak nanya ini begitu ya. Nah ini tuh membantu siswa untuk belajar secara berkelompok gitu ya, belajar bersama begitu. Nah selanjutnya review and reinforcement gitu. Jadi di akhir pelajaran guru itu mengulang kembali perintah dan kosakata dengan permainan seperti Simon Says atau lagu-lagu lainnya gitu. Nah kegiatan ini tuh memperkuat ingatan dan menutup kelas dengan cara yang menyenangkan untuk anak-anak begitu. To summarize, total physical response itu a very effective method for teaching English to young learners. It helps students understand meaning before speaking, learn vocabulary and grammar through movement, and enjoy the process without pressure gitu. Nah, melalui TPR ini anak-anak itu belajar bahasa Inggris secara alami. Mereka mendengarkan, bergerak, memahami, dan mengingat dalam satu waktu begitu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.